Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa penyebab borosnya bahan bakar pada alat berat, baik itu di ekskavator maupun unit-unit yang lainnya. Video ini sengaja saya buat untuk para customer saya yang sering menanyakan, bahkan sering di lapangan sering terjadinya boros bahan bakar ya. Dan sebagai mekanik tentu menangani masalah ini sangat sulit. Kenapa? Karena harus mempunyai data ya. Karena borosnya bahan bakar harus betul-betul dilihat berapa pemakaiannya di bulan sebelumnya dan berapa pemakaian bahan bakar di bulan ini. Nah, kemudian data yang kedua, bagaimana mode kerja dan bagaimana lokasi kerja unit ini. Nah, akan tetapi saya akan bahas satu persatu sesuai dengan pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya oleh pemilik-pemilik alat berat, bagaimana cara memeriksa atau menentukan apa penyebab daripada borosnya bahan bakar. Yang pertama, penyebab bahan bakar boros paling simpel adalah lihat kondisi kerjanya, gitu ya. Jadi kondisi kerja itu mempengaruhi dengan borosnya bahan bakar. Akan tetapi di video sebelumnya saya sudah pernah upload mengenai cara menentukan berapa liter bahan bakar yang dihabiskan setiap unit tergantung dari KW engine. Dengan presentasi apakah 100%, 80% atau 70%. Nah, rata-rata pada umumnya alat berat itu dia menggunakan presentasi kinerja 80% karena dia tidak setiap hari engine-nya hidup seperti genset. Nah, jadi lihat dulu kondisi kerjanya seperti apa, ya, itu yang paling penting. Nah, kemudian yang kedua, pada saat operator mengoperasikan, lihat apakah unit itu otomatis gasnya atau istilahnya auto idle-nya itu bekerja dengan baik. Kenapa? Karena auto idle itu ketika lever tidak digerakkan, maka RPM engine akan turun secara otomatis. Apabila handle ini tidak disentuh kurang lebih sekitar 4 detik, maka dia akan otomatis turun RPM-nya. Nah, kalau tidak menggunakan auto idle atau tidak bekerja, yang jadi masalah adalah gasnya itu tinggi terus sesuai dengan aspirator gasnya yang ada di samping itu. Ya. Kalau dia full, maka dia full terus. Nah, itu yang harus dipastikan. Nah, yang kedua, seorang customer atau pemilik alat berat harus selalu memperhatikan kondisi solarnya, harus memantau. Karena kenapa? Terkadang juga kan banyak yang solarnya itu diambil, ya mungkin bisa diambil mekanik saat melakukan cuci-cuci komponen, kemudian atau kan misalnya dipindahkan solarnya dari tempat yang satu ke tempat atau unit yang lainnya. Itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai ada yang memindahkan solarnya dari unit yang satu ke unit yang lainnya, itu juga bisa menjadi penyebab. Jadi tidak boleh hanya melihat hanya 1 bulan saja, tapi harus beberapa bulan, 3 bulan sebelumnya harus dilihat perbandingannya. Itu ya. Jadi ini memerlukan perhatian khusus ya. Kemudian yang ketiga, periksa jalur solarnya, ya. Jalur solar atau hostnya. Jalur yang saya maksud di sini bukan jalur dari tangki menuju ke pompa, ya. Karena kalau itu yang bermasalah, ada mengalami kebocoran, pasti ada pengaruhnya terhadap engine. Kenapa? Nggak bisa start pastinya. Kalau misalnya jalur dari tangki menuju ke pompa, filter, dan masuk ke injektor. Tapi yang menjadi penyebab utamanya dan harus diperiksa baik-baik adalah jalur return-nya. Di injektor ada jalur pembuangannya. Di common rail biasanya ada jalur pembuangannya, atau di FIP ada jalur pembuangannya. Begitu pula juga dengan yang lain-lainnya. Ya, itu harus diperiksa satu persatu. Karena seharusnya jalur pembuangan itu kembali ke tangki, tapi kalau jalur itu di selang-selangnya mengalami kebocoran,
apalagi jalurnya melewati daerah kontrol valve, daerah komponen-komponen hidrolik, dikira oli hidrolik yang bocor, akan tetapi solar jalur kembalinya mengalami kebocoran. Dan bocornya tidak kembali ke tangki, tapi bocornya keluar, bercampur dengan kebocoran-kebocoran yang lain yang ada pada area kontrol valve. Itu harus dipastikan. Dan ini jarang sekali teman-teman menemukan penyebabnya. Nah, kemudian yang terakhir biasanya sering terjadi, dan ini yang kenapa saya bilang terakhir, karena pekerjaannya lumayan rumit, yaitu kebocoran pada injektor. Kalau kebocoran pada injektor tentu bermasalah pada bahan bakarnya. Bisa karena asapnya terlalu tebal, ya. Dan biasanya di bagian pertambangan, ya, engineering itu menganalisa kondisi daripada olinya terkait dengan namanya fuel dilution. Fuel dilution itu adalah kondisi di mana ada kandungan solar yang ada di dalam oli. Nah, kemudian yang terakhir selain daripada injektor, yaitu seal sub daripada pompa. Tapi hasilnya ketika ini bermasalah, semuanya solar akan bercampur dengan oli engine. Nah, semoga bermanfaat, dan analisa ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman yang belum mengetahui dan memahami cara menentukan borosnya bahan bakar di unit alat berat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.